Profil anak. Nama anak Siti Zafira, tempat dan tanggal lahir atau umur Banjarmasin 27 Mei 2011. Saat ini sudah beranjak usia 10 tahun, dengan jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak kandung, anak dari jumlah saudara yaitu anak satu, anak ke pertama atau tunggal, nama sekolah SDN Banua Anyar 8, kelas 3 SD dan alamat Jalan Banua Anyar. Riwayat kelahiran. Perkembangan masa kehamilan normal. Penyakit pada masa kehamilan itu tidak ada dan usia kandungan sudah melebihi dari 9 bulan 10 hari pada normal umumnya. Sedangkan ibu ini melahirkan pada usia 9 bulan 20 hari. Riwayat proses kelahiran sendiri normal, tempat kelahiran yaitu rumah bidan dan penolong proses kehamilan sendiri atau penolong proses kelahiran yaitu bidan. Gangguan pada saat bayi lahir tidak ada dan bayi ini lahir dengan berat 3,4 kg dengan panjang bayi 54 cm. Dan tanda-tanda kelainan pada bayi itu tidak ada. Perkembangan masa balita. Menyusu ibunya hingga umur 2 tahun. Sedangkan untuk minum susu kaleng ini tidak ada mengkonsumsi formula atau susu kaleng untuk anak ini. Jadi anak ini dari 0 hingga 2 tahun mengkonsumsi ASI dari ibunya. Nah, imunisasi sendiri dilakukan secara rutin atau lengkap dan pemeriksaan atau penimbangan pun dilakukan secara rutin. Untuk kualitas makanan mencukupi dan kuantitas makanan sendiri itu mencukupi dan bergizi. Kesulitan makan? Iya. Kenapa? Karena anak ini dari 6 bulan, pada bayi umumnya anak 6 bulan itu sudah dikasih makan oleh orang tua berupa sun terlebih dahulu. Tetapi pada Zafira ini tidak mau menerima makanan pada umur 6 bulan itu yang sudah dicoba oleh orang tuanya untuk dikasih makan sun dan berbagai macam makanan. Anak ini hingga umur 2 tahun tidak dapat menerima makanan. Seketika dikasih makan, anak ini langsung mengeluarkannya lagi, muntah, dan anak ini tidak menerima. Pada umur 2 tahun juga, ketika anak ini stop untuk minum ASI dari orang tuanya, maka dari itu juga anak ini bisa menerima makanan atau asupan makanan yang bergizi, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangan fisik anak. Yang pertama yaitu anak tengkurap pada umur 8 bulan. Kemudian anak duduk pada umur kurang lebih 1 tahun, namun pada saat itu anak hanya mengesot bukan duduk. Kemudian anak berdiri pada usia 1 tahun, berjalan pada usia 1 tahun 5 bulan, naik sepeda roda 2 pada umur 10 tahun, bicara dengan kalimat lengkap kurang lebih pada usia 3 tahun. Kemudian kesulitan gerakan yang dialami yaitu pada tangan kanan anak. Untuk status gizinya baik, riwayat kesehatan baik, dan penggunaan tangan dominan adalah tangan sebelah kiri. Yang selanjutnya ada perkembangan bahasa. Untuk perkembangan bahasa, anak berceloteh pada umur 8 bulan. Kemudian mengucapkan satu suku kata yang bermakna kalimat seperti ayah, ibu pada umur 8 bulan. Berbicara dengan satu kata bermakna pada umur 2 tahun. Kemudian berbicara dengan kalimat lengkap pada umur 2 tahun 5 bulan. Dan yang selanjutnya ada karakteristik anak. Karakteristik pada anak ini yaitu jari dan tangan sebelah kiri kaku dan tidak dapat membantu tangan yang kanan. Kesulitan pada saat mengancing baju yang berkerah. Dan kesulitan pada saat membersihkan kotoran setelah buang air besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asiah dengan NIM 191012732001. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya menjelaskan tentang butir instrumen, yaitu kemampuan anak yang tidak mampu. Yang pertama itu ada anak mampu memutar tangan. Nah, anak tersebut tidak mampu untuk memutar tangannya karena tangan anak tersebut susah untuk digerakkan. Yang kedua itu ada anak mampu berlari dengan cepat. Nah, untuk masalah berlari, anak tersebut tidak bisa karena tangan dan kaki anak tersebut susah untuk digerakkan. Tapi kalau masalah gerakan sedikit itu masih bisa. Kemudian anak mampu melompati tali. Nah, dalam butir instrumen tersebut anak tidak mampu untuk melompati tali sebanyak 3 kali. Nah, kemudian ada anak mampu memukul bola kasti. Nah, dalam konteks tersebut anak tidak mampu karena anak tersebut menggerakkan tangan dibantukan oleh tangan sebelahnya. Kemudian anak mampu melempar bola sampai ke dalam ring. Nah, dalam konteks tersebut anak tidak mampu dikarenakan anak tidak dapat melempar bola sampai ke dalam ring karena jarak ring yang terlalu tinggi. Kemudian ada anak mampu melempar bola dengan ketinggian 2 meter. Nah, dalam konteks tersebut juga anak tidak mampu dikarenakan kan anak tersebut tidak bisa melakukan hal tersebut dengan jarak yang tinggi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada sub melempar pada poin 4.3, anak tidak mampu memukul bola dengan jangkauan 5 meter dikarenakan jarak tersebut terlalu jauh. Baik, selanjutnya pada sub melempar, anak tidak mampu melemparkan bola ke dalam ring dengan jarak 2 meter dikarenakan tenaga atau kekuatan sang anak saat melempar tidak terlalu kuat. Baik, selanjutnya pada sub meronce. Pada poin 4.1, anak tidak mampu memasukkan benang ke dalam manik sebanyak 5 manik dikarenakan sang anak mengalami kesulitan saat memasukkan benang ke dalam manik menggunakan tangan satu. Baik, selanjutnya pada sub meronce juga pada poin 4.2, anak tidak mampu memasukkan manik dan menyesuaikan warnanya. Baik, selanjutnya pada sub menggunting, anak tidak mampu menggunting kertas menjadi 2 bagian tanpa garis dikarenakan anak saat menggunting hanya menggunakan 1 tangan saja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.